من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Idul Fitri rahimahullah, sejak sore kemarin sampai pagi ini bergumul kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Bahkan kampus seluruh dunia dipenuhi dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, membuktikan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Ini pertanyaan kenapa kita dianjurkan untuk membaca kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Karena sesungguhnya Allah akan melahirkan, Allah akan melatih, Allah akan mewisuda manusia-manusia yang bersih, manusia-manusia yang kembali kepada kefitrahan, manusia-manusia yang mutakin. Wajar dan pantas kalau kita dianjurkan untuk mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil, karena Allah akan melahirkan manusia-manusia yang kembali kepada kefitrahan. Dengan kata lain, Allah akan melahirkan penghuni-penghuni surga. Allah akan melahirkan manusia-manusia yang akan menempati surganya Allah. Tentunya bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah saum. Wajar kalau kalimat takbir, tahmid dan tahlil itu dikumandangkan, karena sebentar lagi Allah akan menjadikan manusia-manusia menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Persoalannya, apakah kita masuk kategori muttaqin? Apakah kita termasuk orang yang sedang dipilih oleh para malaikat untuk diajukan kepada Allah? Siapa di antaranya yang termasuk manusia-manusia yang mendapatkan ampunan di pagi hari? Siapa manusia-manusia yang kembali kepada kekontrolan di pagi hari ini? Siapa manusia-manusia yang bersih dan akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW? Itu yang harus kita pertanyakan pada pagi hari ini. Hari ini sidang Jumat Allah. Wajar kalau kalimat takbir, tahlil dan tahmid itu dikumandangkan, sebab Allah akan melahirkan manusia-manusia yang mutakin. Siapa yang disebut dengan manusia mutakin itu? Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam kitab Abdul Rahman bahwa manusia-manusia mutakin itu adalah yang pertama, al-khawfu minal jalil, dia mempunyai rasa takut kepada yang berkuasa. Jiwanya selalu takut. Takut kalau berbicara salah berjamaah, takut kalau mencaci maki orang lain, takut kalau tidak mengeluarkan zakat, takut kalau tidak melaksanakan sholat tahajud, takut kalau tidak membaca Al-Quran, takut kalau tidak berbuat baik. Selalu ada perasaan takut kepada Allah, dan takut tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perasaan seperti ini yang disebut dengan al-khawfu minal jalil. Itu yang pertama. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki sifat jiwa takut kepada Allah? Kalau belum, masih ada beberapa detik lagi sebelum ini selesai.
kita miliki sifat rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Jadi mutakin yang kedua adalah wal amal bil anjil. Dia bekerja, dia berusaha, dia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari selalu menggambarkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia pahami, dia laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya wal amal bil anjil. Dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Ucapannya, perbuatannya, tindakannya tidak menyimpang sedikit pun dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, muttaqin itu menurut Al-Bin Abi Thalib wal mustidau li yaumir rahim. Setiap harinya selalu diorientasikan untuk mempersiapkan menghadapi hari ini. Selalu mempersiapkan diri untuk meninggalkan alam dunia. Niatnya, tujuannya, bekerjanya selalu dikaitkan bagaimana saya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok, untuk menghadapi hari kiamat, untuk meninggalkan dunia. Harta, kedudukan, keturunan, itu semua tidak menjadi prioritas. Bahkan itu semua dijadikan alat untuk mempersiapkan diri menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di sini, baik bapak maupun ibu, sudah kelihatan akan segera mendapatkan kematian yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke setiap individu. Kapan waktunya? Manusia tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi kita selalu wal-istidadu di yaumil akhir, mempersiapkan diri untuk meninggalkan alam. Jangan senang-senang dalam dunia ini, Pak. Semua akan rusak, semua akan kita tinggalkan, semua tidak ada yang abadi. Hanya yang ada keabadian itu nanti di yaumil akhir kita kejar melalui beberapa kegiatan di alam dunia ini. Dan yang keempatnya ciri mutakin itu adalah waridho bil khalil. Dia merasa puas dengan apa yang ada sekarang. Dia merasa kona'ah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah turunkan pada pagi hari ini. Dia tidak merasa sedih karena tinggalkan orang lain. Dia tidak merasa putus asa karena cita-citanya tidak tersampaikan. Dia tidak merasa gelisah karena sesuatu tidak terpenuhi. Tapi dia waridho bil khalil, merasa puas, merasa tenang dengan apa yang ada sekarang. Disyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekarang ini. Ini hari yang keempat. Dari keempat kata berikut sakit ini, barangkali mana yang sudah ada dalam diri kita. Kalau keempat-empatnya sudah ada dalam diri kita, insya Allah akan segera menurunkan petugasnya, akan diturunkan ampunan Allah kepada kita semua. Kenapa muttaqin itu penting dalam dunia? Sangat luar biasa Bapak Ibu tadi. Kalau alam dunia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang muttaqin, dunia ini akan aman. Sebab muttaqin menjamin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sebab orang muttaqin tidak akan ada kerusakan sedikit. Semua persoalan akan bisa terpecahkan. Kebahagiaan dan kesejahteraan akan diraih manusia dengan diperolehnya jalan keluar atas persoalan hidup. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah itu sudah menyediakan rezekinya pun bagi orang yang sakit dari arah-arah yang tidak diduga oleh manusia. Yakin rezeki akan semakin berkembang dan bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang muttaqin akan memperoleh rezeki, bahkan rezeki yang tidak terduga atau memperoleh kemudahan dari kesulitan yang dia hadapi dalam kehidupan ini. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra."
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Orang yang bisa cinta tidak hanya masalah dunia, Pak, termasuk di hari akhirat pun akan diberikan jalan kemudahan. Jangan coba-coba Bapak Ibu ketika kita akan menghadapi malakul maut. Itu susah, Pak. Mungkin pernah menyaksikan ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada yang 2 bulan. Manusia menghadapi sakaratul maut, saking susahnya meninggalkan atau melepaskan nyawa. Orang yang sudah cinta Allah berjanji, wa yaj'alahu min amrihi yusra. Akan diberi kemudahan, Pak. Dengan diri saya ini, bahkan tetangga, sanak famili, keluarga, istri, anak pun tidak ada yang tahu bahwa kita sudah melepaskan nyawa kita. Ini saking mudahnya melepaskan nyawa. Insya Allah jadikan bagi orang-orang yang berhati. Yang ketiga, kenapa mutakin itu dilahirkan? Sebab orang-orang mutakin akan memperoleh ampunan dan ditutupinya dosa. Allah berfirman, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuhillahu ajrahu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Diturunkan pengampunan bagi orang-orang yang mutakin. Dan yang kelima, kenapa mutakin itu harus dilahirkan? Karena mutakin itu menjadi manusia yang paling sempurna di sisi Allah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu hanya orang mutakin yang bagi hari ini akan Allah lahirkan di alam dunia. Siapa di antara kita yang masuk kategori mutakin? Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang kuat dia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari mana penguasa adalah di mana mengenal. Jadi menjelaskan 4 hal ini yang menjadi jawaban kenapa mutakin itu penting lahir di alam dunia. Sekaligus alam dunia pun ini diwariskan bagi orang-orang mutakin. Allah berfirman, innal arda lillah. Sesungguhnya bumi ini adalah hanya milik Allah, bukan milik PNS, bukan milik Paula, bukan milik bupati, bukan milik presiden. Tapi dunia ini, alam dunia ini adalah lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yurisuha mayyata min ibadihi. Dunia ini diwariskan bagi orang-orang yang dimenjadi dari hamba-hambanya. Wal akibatul muttaqin. Dan akibat-akibat bagi orang-orang yang mutakin. Orang mutakin siap menerima warisan alam dunia ini karena Allah telah mewariskannya. Maka begitu penting mutakin itu dimiliki. Maka wajar Bapak Ibu setiap khotib, setiap Jumat, khotib itu selalu berwasiat ittaqullah, usikum bittaqwallah. Selalu itu karena memang itu merupakan satu keharusan. Hadirin sidang Idul Fitri Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Implementasinya Bapak Ibu dari mutakin itu yang pertama, dia menjadi sifat saling menyayangi bersama manusia, saling menghormati, tidak saling mengejek, tidak saling mengambil dengan kesalahan, selalu rukun, selalu damai, baik di rumah, dengan tetangga, di luar keluarga. Yang kedua, muncul saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang kuat menolong yang lemah, yang lemah juga bisa saling membantu. Tolong menolong terjadi di antara satu dengan yang lain, sehingga antara satu dengan yang lain itu ibarat sebuah tubuh. Apabila tubuh bagian ada yang sakit, maka seluruh pun ikut merasakan sakit. Kalau tidak begitu, bukan.
ciri daripada orang fakir. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang yang beriman, orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kemudian implementasi yang kedua, selain tawakal, dia saling memberi nasihat mengarahkan kepada jalan yang benar, memberikan jalan kepada orang yang sedang tersesat jalan. Kita melakukan saling sehat menasehati dengan bersama-sama. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, implementasi dari mutakin itu adalah saling melindungi keselamatan harta dan jiwa. Rasulullah mengatakan, man roda an irdi atihi karena akan Allah ayat dikorup minan nar. Siapa saja yang melindungi harta benda saudara, Allah akan melindungi wajahnya dari santunan. Kemudian yang terakhir adalah implementasi mutakin itu adalah dua masyarakat tanggung jawab. Penglihatan anggota tubuh kita menjadi pemimpin, apapun bentuknya, semua bisa dipertanggungjawabkan, diarahkan untuk jalan yang baik dan benar. Hari ini sedang Idul Fitri rahimahullah. Mudah-mudahan kriteria yang telah dijelaskan tadi menjadi sebuah masukan dan dukungan, karena ini merupakan agenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan manusia-manusia mustaqim, manusia-manusia yang kembali kepada kefitrahan, manusia-manusia yang kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan kita hari ini, pagi hari ini melaksanakan Idul Fitri, termasuk manusia-manusia yang akan dilahirkan, derajatnya menjadi orang-orang tapi amin ya Allah Rabbal Alamin. Akhir khutbah ini, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disertai dengan hati yang khusyuk, mari kita tundukkan kepala seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.